Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Sini saya tim dengan Bu Elis dan Bu Zeni dengan materi berpikir kritis atau critical thinking. Untuk Bu Zeni sama Bu Elis kan sudah tentang gimana apa sih itu critical thinking, kemudian metode-metode apa yang akan diberikan waktu kita melakukan critical thinking dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis dalam dasar bidan, yaitu dengan manajemen asuhan kebijakan. Nah, di sini slide yang pertama adalah tentang pengertiannya dari manajemen asuhan kebijakan. Saya ngambilnya di Varnet tapi 2004, untuk cetakan yang selanjutnya ada yang 2010. Kemudian pada manajemen asuhan kebidanan ini adalah suatu proses pemecahan masalah dalam sebuah kasus kebidanan, kemudian dilakukan secara sistematis yang diawali dari pengkajian data, kemudian dilakukan dianalisa sehingga didapatkan diagnosa kebidanan aktual dan potensial, di mana masalah dan kebutuhan serta adanya perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Itu manajemen asuhan kebidanan. Tapi untuk sekarang saat ini masih menggunakan dengan metode SWOT. Dulu masih 2007 itu menggunakan Helen Varney, tapi sedangkan untuk saat ini dipersempit dengan metode SWOT. Selanjutnya pada manajemen asuhan kebidanan ini yang dilakukan adalah dengan mempertanggungjawabkan melalui sistem, yaitu sebuah dokumentasi dalam bentuk SWOT serta catatan perkembangan. Nah, di sini seorang profesi bidan ya, sebagai orang bidan ini sangatlah penting ya Bu ya, untuk mempertajam apa proses berpikir kritis kita. Ini salah satu sudah masuk di bab berpikir kritis kalau kita sudah melakukan SWOT sebenarnya. Kemudian berpikir kritis lagi bukan hanya SWOT. Nah, kita dapat mendiagnosanya juga. Kemudian dan masalah potensialnya juga bisa, sehingga tercapainya asuhan yang berkualitas dan tepat sasaran. Nah, di mana untuk saat ini ya Bu ya, penyebab kematian ibu itu merupakan cukup kompleks ya. Untuk saat ini juga dapat digolongkan menjadi 3 ya, ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsungnya. Kalau untuk penyebab langsung, itu salah satu adalah faktor-faktor reproduksi, kemudian komplikasi obstetrinya, kemudian untuk yang tidak langsung ada 3 terlambat ya Bu ya, kemudian ada dari pengetahuan pasien, kemudian dari sosial ekonomi. Nah, sampai saat ini pun banyak penelitian, skripsi-skripsi, artikel-artikel tentang hubungan, pengaruh, pengetahuan tentang kehamilan kah atau KB kah, tentang pelayanan kah, itu selalu sering kita jumpai. Dan sampai saat ini pun pengetahuan itu juga mempengaruhi sekali dan selalu berhubungan dalam suatu masalah. Kemudian di sini pada manajemen asuhan kebidanan ini ya Bu, perlu adanya tindakan awal yang bersifat preventif. Agar apa Bu? Meminimalkan kasus-kasus yang ada atau yang akan ada ya Bu ya. Salah satunya adalah membiasakan diri kita sendiri, yaitu sebagai seorang bidan ataupun tenaga kesehatan, yaitu untuk berpikir kritis. Kemudian merasionalkan
terhadap setiap tindakan yang akan kita lakukan. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya ini, di mana dari ICM tahun 2015, yaitu pilar seorang bidan yang terdapat pada kerangka ICM ya Bu ya. Yang pertama adalah pengetahuannya, kemudian keahlian dalam melaksanakan pelayanan asuhan kepada bayi balita, bayi baru lahir, wanita, keluarga, sampai sepanjang kehidupan. Nah, untuk pengetahuan sendiri yang ada ya Bu ya, bisa menjadi fondasi untuk melakukan suatu keahlian. Jika dilakukan sesuai tujuan dan tindakannya harus diiringi dengan berpikir kritis, dengan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dan kata kenapa ya seperti ini, itu harus ada di benak kita. Kemudian mengapa seperti ini, nah itu baru kita melakukan tindakan. Inilah seorang bidan itu harus ada kata-kata kenapa ya dan mengapa ya dari setiap kasus yang ditemui. Selanjutnya, berpikir kritis ini adalah berpikir dalam bentuk hipotesis yang deduktif, ya, di mana berpikir kritis dan penalaran yang terfokus pada fakta-fakta yang biofisik dalam bentuk biofisik ya Bu ya. Kemudian sampai memutuskan keputusan diagnosanya, kemudian pengobatannya harus bagaimana, apakah perlu bantuan dari teman sejawat, dan semuanya harus didasari dengan pemikiran yang logis ya Bu ya. Ini dari Jeffrod tahun 2011. Ini isinya tentang berpikir kritis di pelayanan kebidanan, tapi isinya bukunya itu bahasa Inggris semua. Oke, lanjut. Pada berpikir kritis ini ya Bu ya, memungkinkan bagi bidan untuk memanfaatkan potensi dirinya melihat, setelah melihat, oh ini seperti ini pasiennya, kemudian memecahkan masalah, kemudian sampai dan menciptakan suatu hal yang baru dalam manajemen asuhan kebidanan. Ya Bu ya, apalagi posisi sekarang adalah posisi pandemi. Bukan hanya asuhan kebidanan saja yang kita berikan, tapi juga asuhan di mana pedoman-pedoman dari pandemi itu seperti apa, itu jangan sampai ditinggal. Ya. Keteledoran tenaga kesehatan dapat merusak dirinya sendiri. Yang penting jangan sampai teledor dalam bentuk suatu apapun tindakan kita. Dan juga jangan sampai menyepelekan sesuatu hal, ya mungkin itu kecil, tapi jangan sampai disepelekan, kecil-kecil apapun jangan sampai disepelekan ya Bu ya. Tapi Ibu semua sudah banyak pengalamannya, sudah banyak sikap yang harus kita berikan kepada pasien itu seperti apa. Sebenarnya ibu-ibu semua sudah melakukan berpikir kritis, tapi tidak tahu, oh ini ya namanya berpikir kritis, ya pada manajemen. Nah, seperti itu ya. Padahal manajemen, berpikir kritis dalam manajemen itu adalah sebuah gagasan ya. Mengeksplorasikan gagasan-gagasan. Oh, harusnya seperti ini. Kalau terjadi perdarahan langsung. Itu salah satunya juga sudah melakukan berpikir kritis tapi tidak sadar kalau itu namanya berpikir kritis ya Bu ya. Kemudian nah ini ya Bu, ini PPT-nya agak kurang pas. Nah, di sini menjelaskan ya Bu ya, nomor unsur ya Bu dari berpikir kritis dalam asuhan yang berkualitas. Itu seperti apa? Yang pertama yaitu dari unsur pertama apa ini? Konsep. Nah, bidan itu harus mempunyai sebuah konsep
Nah, konsep dasar manajemennya itu dalam asuhannya itu seperti apa? Nah, konsep-konsep dasar kebidanan ini dari definisi, kemudian aturan yang mengikat atau etika-etika profesi bidan itu harusnya seperti apa konsepnya, kemudian prinsip dari konsep kebidanan itu seperti apa. Nah, ini kalau bahas masalah konsep dasar kebidanan sudah ada di tiga ya Bu ya. Di situ kan ada undang-undang, kemudian ada etika-etika juga, Ibu ya. Kemudian yang kedua ini adalah asumsi, Bu. Ini tulisannya asumsi. Asumsi yaitu adalah dugaan sementara oleh bidan terhadap kasus kebidanan yang ditangani. Nah, asumsi ini akan menjadi sebuah diagnosa yang nyata setelah bidan melakukan pengumpulan data subjektif dan objektif secara baik, kemudian diolah dengan berpikir kritis, analisis, dan secara logis ya Bu ya. Setelah data sudah terkumpul dari data subjektif objektif, nah ini harus sesuai, jangan sampai ibunya benar-benar berbohong kepada kita, kan banyak ya pasien itu, Bu, sudah kencing, sudah, padahal belum kencing. Nah, contohnya kayak gitu. Saat ditekan melakukan data objektif, oh ternyata waktu dipalpasi, oh kan dong kemihnya. Nah, Ibu ya, jangan mudah terpercaya oleh kata-kata pasien. Kemudian dari unsur selanjutnya adalah yang sebelahnya itu, bawahnya itu adalah implikasi ya, implikasi dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yaitu implikasi dan konsekuensi. Nah, seperti apa ini? Bidan ini melakukan suatu tindakan, ya Bu ya, dan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensinya yang timbul dari masing-masing setiap tindakan yang telah dilakukan. Karena pada setiap tindakan ini memiliki alasan atau yang namanya rasional. Kalau buat swab kan ada rasionalnya. Rasionalnya Ibu sudah atau telah mengerti penjelasan dari petugas kesehatan atau tidak. Selanjutnya dari implikasi yang bawah ini nomor 4 ya Bu ya. Ini pertanyaan atas isu yang ada. Nah, bidan ini dalam melakukan manajemen ya Bu ya, itu harus memecahkan semua pertanyaan atau isu yang ada atau hoak-hoak atau fakta-fakta dalam asuhan kebidanan. Ini Bu ya. Jadi untuk meluruskan suatu pengetahuan dari pengetahuan yang sudah diteliti maupun dari tradisional ya Bu ya, tradisionalnya bisa dari agama, tradisional suku agama dan juga itu ya Bu ya. Kemudian unsur yang keenam di sini adalah informasi yang akurat, yaitu manajemennya ini harus didapat dari data akurat, sumber yang jelas, kemudian faktanya itu juga melakukan observasi langsung, bukan hanya katanya-katanya, tapi harus dengan jelas. Contohnya di sana ada ibu yang meninggal katanya dari tetangganya dikarenakan kena santet. Nah, itu harus diluruskan juga. Kenapa? Seperti itu. Kemudian yang ketujuh di sini interpretasi dan inferensi. Nah, ini pada manajemen asuhan kebidanan ini memberikan hasil akhir sehingga dapat mengambil sebuah keputusan terhadap asuhan kebidanan yang akan kita itu ya Bu ya, di mana bahwa ya Bu ya kualitas suatu pelayanan ini dapat dinilai dengan cara bagaimana kita seorang profesi bidan memberikan suatu asuhan yang sistematis, kemudian komprehensif, kemudian asuhan bidan yang tepat dan guna, kemudian sesuai dengan masalah, kemudian
kebutuhan dari kondisi klien atau pasiennya ya Bu. Nah, ini untuk tercapainya dari semua kualitas suatu pelayanan ini, di mana seorang bidan harus mampu menganalisis dan menggunakan pikiran untuk berpikir kritis setiap langkah dan kegiatan asuhan. Seperti pada pilar RCM tadi, yaitu dengan adanya kata-kata kenapa dan mengapa. Seperti itu. Selanjutnya, slide ke-7 ya. Pada slide ke-7 ini adalah cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu diantaranya yang pertama adalah membaca dengan kritis. Ya, baca. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi terus dibaca sampai yang dimana kita seorang bidan paham, bukan tahu ya Bu ya, tapi paham dari kandungan teks atau sebuah proposal pun, nah itu harus difahami, gitu ya. Kemudian kita bisa membandingkan, bukan hanya dibaca saja. Membacanya bukan hanya 1, tapi ada beberapa, dibandingkan. Benar enggak ini, sesuai enggak. Ya, Bu. Kemudian yang kedua adalah menulis dengan kritis. Nah, untuk menulis dengan kritis ini ya Bu ya, mana seorang profesi bidan yang telah melakukan membaca dengan kritis sudah, kemudian baru kita melakukan penulisan. Itu semua pemahaman yang dari dibaca tadi diabstrakkan dalam bentuk tulisan. Yaitu salah satunya apa Bu? Yaitu kita melakukan dokumentasi dalam manajemen asuhan kebidanan. Nah, itu dituangkan di situ semua, tapi dengan format yang sudah ada. Sebenarnya format ya Bu, ASKEP itu kreativitas dari mahasiswanya. Kita memberikan contoh ASKEP stase nanti ya Bu ya, untuk stase pranikah. Nah, ini buku pedomannya. Nah, setelah buku pedoman ini sudah diberikan, dibaca, kemudian dimengerti ya Bu ya, dipahami. Oh, ternyata pada format ASKEP-nya ini kurang A, kurang B, kurang C seumpamanya. Saya harus ngapain? Apakah harus saya tambahi atau tetap menurut dengan format ASKEP seperti ini? Sebenarnya Bu ya, harus ditambahi. Ya Bu. Bukan hanya patokan lurus format ASKEP-nya seperti ini. Kalau ternyata pasiennya itu tidak sesuai dengan format, harus ngapain? Ya harus ditambah formatnya. Jadi tidak harus formatnya seperti itu, yaitu tidak. Ya Bu, semuanya disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya Bu, contohnya pada kasus mio, di format ASKEP-nya pada pemeriksaan penunjang hanya disebutkan USG. Enggak. Nah, kita harus menambahi, masa harus USG saja. Nah, harus ada pemeriksaan darah lengkap. Ya darah lengkap, kemudian ada HB juga, itu harus perlu. Seperti itu ya, Bu. Kemudian selanjutnya di sini adalah meningkatkan analisis dari yang dibaca dan ditulis yang di atas. Itu seperti apa? Ini bisa di sebuah analisis itu dengan cara mendiskusikan sesama sejawat, boleh sama dokter, boleh dengan bidan, boleh dengan perawat. Yang penting tenaga kesehatannya Bu ya. Contohnya ibu hamil, perlu didiskusikan kenapa ini ibu hamil ini kok enggak sudah waktunya melahirkan, tapi belum melahirkan. Kalau dari kita kan posdet, ya Bu ya. Teman sejawat, jangan sampai kita konsulnya kemana? Ke IT, tidak nyambung nanti. Selanjutnya, yang keempat adalah mengembangkan kemampuan observasi. Ini wajib ya Bu ya. Dalam meningkatkan berpikir kritis, observasi pasti. Yaitu apa? Mengamati suatu kondisi pasien.
akan memudahkan seorang bidan ini menarik garis untuk kesimpulan dari kondisi pasien yang diamati. Tapi untuk pengamatan bukan hanya 1 hari ya Bu ya. Yang namanya pengamatan yaitu dengan cara catatan perkembangan pasien ya Bu ya, bukan hanya di bidan. Dimanapun petugas kesehatan itu harus ada catatan perkembangan ya Bu. Walaupun dirujuk pun Bu, itu harus ada catatan perkembangan di mana kita akan melakukan rujukan, kan harus disertakan swab ya Bu ya. Kemudian cara yang kelima yaitu rasa ingin tahu, meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, meningkatkan rasa ingin tahu yaitu dengan kemampuan bertanya dan merefleksikan. Setelah kita bertanya kemana? Ya ke pakarnya, ke yang pas. Dan pengajuan pertanyaannya pun juga harus bermutu. Dan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban benar ataupun salah. Ya Bu. Kemudian mengharuskan seorang bidan ini menjelaskan ya, menjelaskan harus bagaimana. Itulah kita itu dapat berpikir kritis. Selanjutnya, nah pada slide ini berpikir kritis ditambah berpikir kreatif. Nah ini nanti jadinya apa? Nah jadinya adalah clinical rationing. Clinical rationing. Ya Bu ya. Yang pertama, berpikir kritis, yaitu berdampingan dengan berpikir kreatif. Nah, artinya adalah kemampuan seorang bidan ini ya untuk membuat hubungan yang baru dan yang lebih berguna dari informasi yang sebelum-sebelumnya yang sudah diketahui oleh bidan. Nah, kemudian bidan ini melakukan cara ya Bu ya, melakukan cara untuk membangkitkan sejumlah besar ide-ide. Nah, yaitu dalam sebuah berpikir kreatifnya Bu bidan. Contohnya kenapa ya di sini di desa A ternyata ibu hamilnya kok kebanyakan ini asinya tidak keluar ya, kenapa? Mengapa dan kenapa? Nah, akhirnya Bu bidan mempunyai ide, oh harus diadakan kelas mil dengan menekankan dengan yoga kehamilan seumpama ya Bu ya, dengan menekan yoga kehamilan, bukalah kelas yoga hamil, yaitu ibu membuat rileks pikiran ibu, tidak mikir aneh-aneh kayak gitu ya Bu ya. Selanjutnya pada slide yang ke-9 ini adalah dari strategi clinical rationing. Ini itu menggunakan logika induktif dan deduktif ini untuk membuat kesimpulan ya Bu ya, dari metode-metode analitik menganalisa hipotesa yang deduktif, hipotesa yang sebelumnya, kemudian melakukan strategi rationing data dan melakukan informasi yang diperoleh dari pasien ya menjadi hipotesa sebagai diagnosa banding. Diagnosa banding ini dihasilkan guna sebagai dasar menentukan data yang masih diperlukan nantinya ya Bu ya. Kemudian dapat membedakan berbagai penyakit dalam hipotesa. Nah, data ini harus dikumpulkan dengan diagnosa kebidanan yang pasti, jangan hanya 1-2 hipotesa, bukan hanya diterima dan tidak. Nah, diterimanya itu seperti apa, ya, tidaknya itu seperti apa, itu harus pasti. Selanjutnya adanya beberapa aspek penalaran klinis yang harus diaplikasikan oleh seorang bidan dalam menjalankan manajemen asuhan kebidanan, yaitu diantaranya yang pertama penalaran berdasarkan pengetahuan, ya Bu ya, atau yang bisa dikatakan ilmiah. Nah,
penalaran ilmiah ini digunakan untuk mengerti suatu kondisi yang sedang terjadi pada pasien dan memutuskan untuk mengintervensikan. Ya Bu ya. Inilah yang sejalan dengan penalaran ilmiah. Yang kedua adalah penalaran naratif. Nah, ini artinya adalah melibatkan cara berpikir dalam bentuk narasi, dinarasikan, ditulis. Yaitu dari arti dari kondisinya, yaitu kondisi apa? Penderitaan pada pasien. Selanjutnya yang ketiga adalah penalaran pragmatik. Nah, penalaran pragmatik adalah penalaran klinis yang merupakan kegiatan ya dalam suatu kegiatan. Kegiatan yang apa? Kegiatan praktek sehari-hari dalam klinis. Nah, ini dapat ditemukan setiap hari ya Bu ya dari isu-isu. Kemudian dapat teridentifikasi atau dibuktikan kebenarannya itu pragmatik. Kemudian yang keempat adalah penalaran etis Bu ini. Bukan 3 ya Bu ya. 3-nya sudah di atas. Pragmatik yang selanjutnya adalah penalaran etis. Nah, penalaran etis ini adalah proses penalaran klinis lebih sering berakhir dalam keputusan etis. Etika. Nah, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ini adalah di mana bidan ya dalam mengaplikasikan penalaran berpikir kritis, kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu salah satunya adalah knowledge based memory atau daya ingat, kemudian ada representation atau dalam mental pasiennya, kemudian ada kualitas perumusan masalah itu sendiri. Ada knowledge base atau landasan pengetahuan. Dimulai dari awal dari interpretasi dari suatu masalah, semakin bervariasi pengetahuannya ya Bu ya, dari berkaitan dengan gejala, kemungkinan ini merumuskannya ini pun lebih akurat pengetahuan. Jadi kalau mengerjakan manajemen SWOT bukan hanya satu masalah. Apa Bu yang dirasakan pusing? Ya enggak bisa, cuma pusing gitu aja. Harus ada rentetan-rentetan masalah ataupun gejala-gejala yang terjadi pada si pasien. Bukan hanya pusing ya Bu, contohnya kalau si pasiennya bilang saya cuma pusing aja Bu. Nah, kita punya berpikir kritis, kita punya pengetahuan, punya landasan, yaitu asuhan kebidanan kita harus menggali terus. Bukan hanya pusing. Mual enggak Bu? Pusing. Mual enggak Bu? Harus tanya ya Bu. Kalau di pelayanan pasti lebih canggih dibanding saya ya. Kemudian selanjutnya adalah memori. Memori ataupun daya ingat. Di sini menunjukkan yaitu seberapa efektifnya ya pengetahuan yang dimiliki untuk digunakan dalam mempelajari atau merumuskan suatu masalah. Memori kita. Kemudian representation atau mental si pasien atau mentalnya bidannya sendiri. Kemudian ini menunjukkan representasinya masalah yang dihadapi di dalam pikiran yang biasanya selalu terkait dengan pengetahuan. Otomatis pada para pemula biasanya memiliki representasi masalah secara menyederhanakan suatu masalah, biasanya kayak itu. Sederhanakan, oh, ini namanya ini preeklamsi, belum tentu preeklamsi. Ternyata tiba-tiba eklamsi. Nah, jangan menyepelekan suatu masalah. Tentunya kayak
Contohnya kalau ibu bidannya bilang, Bu, pusing, masa pusing aja. Nah, terus beberapa menit pandangan kabur, kemudian langsung pingsan. Pingsannya bukan hanya di tempat tidur, ternyata pingsannya apa? Kamar mandi. Pun juga harus uh, diselesaikan, bukan hanya disederhanakan, jangan sampai disederhanakan ya Bu ya. Kemudian kualitas perumusan masalah, itu para ahli ini mengatakan ya Bu ya, bahwa 50% masalah dapat diselesaikan apabila tercapainya keberhasilan dalam melakukan perumusan masalah. Ya, Bu. Hasil dari penalaran berpikir kritis, clinical reasoning, dari manajemen ASKEP, kemudian dan dilakukanlah pencatatan dan pelaporan. Dari pencatatan ini yaitu dilakukan dokumentasi, memiliki beberapa metode, di antaranya yaitu tadi ya Bu ya, ada dokumentasi naratif, juga ada dokumentasi checklist. Kalau untuk mempersingkat, mempermudah biasanya pakai checklist. Ya Bu ya. Kemudian, nah ini foto salah satu angkatan pertama, di mana di sini bidan ini menerapkan setiap kegiatan manajemen asuhan kebidanan selalu menggunakan penalaran dan berpikir kritis. Sudah digunakan, sudah melakukan kayak gitu ya. Walaupun tak sadar, oh ini ya namanya critical thinking itu dalam manajemen asuhan kebidanan. Kemudian setelah itu dilakukannya evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Yaitu proses pengukuran pencapaian tujuan yang diinginkan dengan menggunakan metode yang teruji, validitasnya, dan reliabilitasnya. Sesuai tidak ini dengan keadaan si pasien. Kemudian pada beberapa peneliti ya Bu ya, mengevaluasi kemampuan berpikir kritis dari aspek keterampilan intelektual seperti keterampilan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ini menggunakan pertanyaan yang berbasis taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu adalah keterampilan, pengajaran dari keterampilan dan digabung dari strategi kognitifnya, digabung lagi dengan sikap. Itulah taksonomi Bloom. Kemudian di sini ya Bu ya, ini adalah berpikir kritis ini merupakan dasar bagi setiap bidang atau tenaga kesehatan ya Bu ya, untuk melakukan manajemen asuhan kebidanan. Sehingga tepatnya pembuatan keputusan dan tepatnya asuhan yang diberi. Nah, ini salah satunya sumber data atau daftar pustaka yang saya gunakan pada critical thinking. Tadi kan saya pernah bilang nih yang dari mana tadi, si Paul tadi ya Bu ya, ini isinya ini ternyata bahasa Inggris semua tentang critical thinking. Nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah membahas dari critical appraisal. Itu seperti apa sih critical appraisal? Oke Bu. Nah ini boleh silahkan di-download untuk materi ini di blogspot saya, yaitu nanti buka di Google. Setelah Google dibuka, langsung ketik aja di lamannya atas itu http://2 kemudian wahyuanjasari.blogspot.com. Nah, di situ ada laman saya, silakan masuk, silakan dicari, kalau tidak salah di atas apa di bawah gitu. Saya juga lupa. Silakan di-download di situ materi saya. Di situ pun juga ada materi-materi selanjutnya juga sudah ada di situ, tinggal di-download semua, enggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun ibu-ibu semua berada.
waspada, ingat pesan ibu ya, ingat pesan ibu, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.